Nah, kita tahu bahwa mereka datang ke Indonesia ini kan tidak menggunakan paspor dan kemudian tidak diperiksa di tempat pemeriksaan imigrasi, sehingga mereka adalah pendatang gelap. Belakangan ini Polda Aceh mengatakan bahwa pelaku TPPO-nya itu sebenarnya orang-orang security keamanan dari kamp yang ada di Bangladesh. Ini kampnya UNHCR. Pertanyaan saya, kalau Indonesia mendorong, lalu siapa yang akan marah? Negara-negara kayak Australia, Uni Eropa, bukankah mereka tidak berkaca diri bahwa mereka juga melakukan hal yang sama, suka mendorong-dorong para pengungsi ini, katanya kalau istilah pengungsi ya, UNHCR akan membantu. Saya bilang salah persepsi yang seperti itu. Harusnya Ibu Menlu marah. Ini bukan urusan Indonesia. Kita justru yang membantu UNHCR, bukan UNHCR membantu Indonesia. Seperti itu. Halo Tribuners, kembali dalam Tribun News on Focus bersama saya Geok Mengwan. Tribuners, pengungsi Rohingya belakangan ini kembali menjadi sorotan. Selain mereka yang belakangan ini terus berdatangan ke Indonesia, para pengungsi Rohingya ini juga kerap berulah dan membuat masyarakat jengah. Di media sosial, banyak masyarakat Indonesia yang menyatakan penolakan terhadap para pengungsi tersebut. Namun di sisi lain, ada yang menyebut apabila Indonesia melakukan pengusiran, maka dianggap sebagai pelanggaran HAM. Isu ini tentunya perlu kita bahas Tribuners. Kali ini Tribun News on Focus akan membahasnya bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pak Hikmahanto Juwana. Halo, apa kabar? Apa kabar, GG? Sehat ya? Alhamdulillah baik, Pak. Pak, kita berbicara soal pengungsi Rohingya yang kini menjadi sorotan karena kerap berulah dan menuai penolakan masyarakat. Menurut Anda, Pak, mengapa para pengungsi Rohingya ini pergi ke Indonesia, bukannya ke tempat lain, misalnya Thailand? Karena kan secara geografis mereka ini lebih dekat ke Thailand. Pertama, GG ya, perlu saya luruskan di sini istilah pengungsi. Karena istilah pengungsi itu punya terminologi khusus. Dan Baik. rujukannya adalah Konvensi Pengungsi tahun 1951, di mana Indonesia tidak meratifikasi, atau dalam Perpres 125 tahun 2016. Di situ disebutkan bahwa istilah pengungsi itu adalah mereka yang dikejar-kejar atau dipersekusi di negara asalnya karena alasan agama, politik, dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat, GG, bahwa mereka ini harus diverifikasi. Apakah mereka ini benar-benar pengungsi atau bukan. Nah, verifikasi ini dilakukan oleh UNHCR. Pertanyaan tentu adalah, apakah mereka etnis Rohingya yang mendarat di Aceh itu sudah diverifikasi belum sebagai pengungsi? Nah, kalau belum, tentu mereka tidak bisa disebut sebagai pengungsi. Memang masyarakat kadang tidak membedakan terminologi hukum ini, tetapi dampaknya, konsekuensinya seolah-olah kita akan membiarkan para pengungsi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Perpres 125. Nah, dapat saya sampaikan di sini bahwa mereka yang etnis Rohingya ini ketika datang ke Indonesia, kalau kita merujuk pada undang-undang keimigrasian kita, maka disebutkan di situ bahwa mereka yang masuk ke Indonesia harus menggunakan surat perjalanan, yaitu paspor. Ya. Nah, kedua, mereka harus diperiksa di tempat pemeriksaan imigrasi. Nah, kita tahu bahwa mereka datang ke Indonesia ini kan tidak menggunakan paspor dan kemudian tidak diperiksa di tempat pemeriksaan imigrasi, sehingga mereka adalah pendatang gelap. Nah, karena pendatang gelap, tentu berdasarkan ketentuan imigrasi kita, mereka bisa dideportasi, layak untuk dideportasi, dan pendeportasiannya ini tentu kita harus berkoordinasi dengan negara asal. Nah, kalau misalnya ditanya, kenapa sih mereka etnis Rohingya ini datang ke Indonesia? Ya. Kalau kita lihat 2015-an gitu ya, mereka kebanyakan datang ke Malaysia. Kalaupun ada yang sampai ke Indonesia, mereka kapal-kapalnya itu pecah di apa namanya, dihantam oleh ombak, sehingga mereka dengan katakanlah kayu dan lain sebagainya seadanya, mereka terombang-ambing di laut, dan oleh para nelayan di Aceh mereka dibawa ke Indonesia. Jadi Indonesia bukanlah tujuan utama, karena pada waktu itu Malaysia masih membutuhkan tenaga etnis Rohingya untuk bekerja di perkebunan-perkebunan sawit mereka, ya perusahaan-perusahaannya tentu yang saya maksud. Nah, tapi belakangan
Malaysia sudah menutup dan kemudian mereka tidak mau lagi menerima etnis Rohingya ke Malaysia karena memunculkan sejumlah masalah. Nah, oleh karena itu mereka yang masuk dari sebenarnya ada dua ya sumbernya. Satu adalah dari Rakhine yang ada di Myanmar, satunya lagi ada di KAM di Malaysia. Maaf, di Bangladesh bukan Malaysia, saya koreksi. KAM yang ada di Bangladesh itu dia masuknya di situ. Maka kalau kita lihat belakangan ini Polda Aceh mengatakan bahwa pelaku TPPO-nya itu sebenarnya orang-orang security keamanan dari KAM yang ada di Bangladesh. Ini KAM-nya UNHCR. Jadi UNHCR harus tanggung jawab ini, nggak boleh sembarangan gitu ya. Karena apa kok bisa membiarkan mereka-mereka yang ada di KAM itu kok lari gitu ya. Lalu kemudian mereka tahu kalau misalnya ke Indonesia orang-orang Indonesia baik, ramah. Saya nggak tahu lah apakah orang Indonesia ini dianggap ramah atau dianggap bodoh gitu ya. Lalu mereka mengatakan bahwa ya sudah kita ada di sini saja. Mereka berkabar, mereka yang mungkin tahun 2015 ada di Aceh dan mereka bisa mendapatkan penghidupan yang lebih baik, mereka berkabar, udah datang ke Indonesia. Bahkan sebagian dari mereka mungkin terlibat juga dalam TPPO dengan mengatakan bahwa boleh saya akan fasilitasi, nanti kamu harus bayar ya, gitu ya. Nah, maka ini yang Bapak Presiden sudah tegaskan bahwa aparat penegak hukum Indonesia harus melakukan proses hukum terhadap pelaku-pelaku TPPO itu. Nah, kalau misalnya kenapa nggak ke negara-negara lain ya, Thailand mungkin atau tadi yang disebut Singapura gitu ya, ya mereka sudah tegas dia tidak mau. Kita ini kan bukan peratifikasi dari Konvensi Pengungsi 1951. Pertanyaan kita, kan sebenarnya kita juga bisa dengan tegas tidak mau. Justru kalau misalnya mereka mau ke Australia, katakanlah ya, kita fasilitasi sampai Australia. Karena Australia adalah peratifikasi dari Konvensi Pengungsi 1951 dan mereka kampiun hak asasi manusia loh. Jadi harusnya Australia lah yang bisa menerima mereka. Tapi kita tahulah belakangan bahwa Australia itu enggan menerima para pengungsi ini, bahkan mereka punya yang namanya turn back policy. Jadi pertanyaan saya kalau Indonesia mendorong, lalu siapa yang akan marah? Negara-negara kayak Australia, Uni Eropa, bukankah mereka tidak berkaca diri bahwa mereka juga melakukan hal yang sama, suka mendorong-dorong para pengungsi ini, katanya kalau istilah pengungsi ya, kalau kita kan dari sisi kita, kita nggak menganggap pengungsi, tetapi mereka adalah pendatang ilegal. Seperti itu. Oke. Oke, nah Indonesia sendiri kan ini menyediakan pulau khusus ya, katanya akan menyediakan pulau khusus yakni Pulau Galang untuk para pengungsi atau pendatang ilegal ini. Menurut Anda ini sudah tepat atau tidak, Pak? Kalau Pulau Galang tidak tepat lah. Pulau Galang itu mungkin pengandaian. Karena tahun 70-an banyak para pengungsi, ya pengungsi atau pencari suaka dari Vietnam lah gitu ya. Waktu itu karena ada perang Vietnam. Nah, kemudian mereka banyak yang mendarat juga ke Indonesia. Kalau Indonesia kan bukan peratifikasi konvensi pengungsi. Nah, Ya. Indonesia hanya bisa membantu. Membantu apa? Untuk merawat mereka dan kemudian UNHCR bilang sama Indonesia, bisa nggak kalau misalnya kita taruh di satu pulau untuk kemudian diseleksi mereka-mereka yang benar-benar punya status pengungsi dan mereka yang tidak. Yang tidak dikembalikan ke Vietnam, tapi kalau memang iya akan dicarikan negara ketiga. Nah, Oke. dari cerita itu maka ditentukanlah Pulau Galang. Tahun 70-an Pulau Galang kan masih terpencil. 70-an juga Batam juga mungkin bukan seperti Batam yang seperti sekarang. Tapi kalau kita lihat Batam sekarang, Galang yang sekarang, wah ya jangan. Harusnya cari pulau terpencil. Tapi untuk sementara loh ya, bukan untuk kemudian didiami oleh pengungsi atau saya jadi ikut-ikutan bilang pengungsi ini ya, pendatang pendatang gelap dari Rohingya. Nah nanti kita serahkan ke UNHCR, silakan Anda fasilitasi. Anda kan punya tanggung jawab untuk mengurusi masalah ini. Ini bukan urusan Indonesia loh. Kalau Anda bicara ini urusan kemanusiaan bagi masyarakat internasional, jangan kemudian dibebankan kepada Indonesia. Sekali lagi, karena kita bukan anggota yang meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951. Dan kalau kita lihat di pasal 1 huruf B dari konvensi ini, itu disebutkan
definisi dari pengungsi dan itu harus diverifikasi. Kan kita nggak mau kalau misalnya ada orang bilang, oh ini dia pengungsi, tapi dia punya catatan kriminal. Nah, pentingnya seleksi itu adalah untuk memastikan bahwa mereka-mereka yang datang itu tidak punya catatan kriminal, mereka bukan pelaku teror, mereka tidak membahayakan negara, dan kemudian mereka-mereka ini kan harus nanti ditampung di negara ketiga sebagai yang meratifikasi konvensi untuk menjadi warga negara mereka. Jangan kemudian Indonesia yang harus menampung terus kemudian menjadikan mereka-mereka ini jadi warga negara. Yang saya khawatirkan GG, kalau misalnya seperti ini, hari ini mungkin kita kedatangan 1.000, besok kedatangan 3.000, bulan depan 5.000. Akhirnya penduduk di Rakhine dari etnis Rohingya, lalu kemudian mereka yang ada di kamp-kamp di Bangladesh itu, mereka semua datang ke Indonesia. Dan kita dapat jutaan. Pertanyaan saya, siap nggak pemerintah menampung itu semua? Siap nggak masyarakat kita berinteraksi dengan mereka dan tidak memunculkan masalah-masalah sosial? Jangan kita mengatakan bahwa, oh karena kasihan dan lain sebagainya. Tetapi kok kita tidak lebih kasihan daripada rakyat kita sendiri yang masih di bawah garis kemiskinan masih banyak, mereka juga butuh makan dan lain sebagainya. Jadi perlu untuk dilihat secara mendalam mengenai masalah ini. Terlebih lagi, seperti Bapak Presiden katakan, ada indikasi tindak pidana penyelundupan orang. Nah, ini yang tentu mereka-mereka yang menyelundupkan diri ini dengan membayar ke pelaku-pelakunya. Berarti apa? Tujuan mereka bukan karena dipersekusi, tapi karena mereka ingin mendapat penghidupan yang lebih layak begitu ya secara ekonomi. Baik, tadi kan Bapak sempat menyebut bahwa negara lain seperti Malaysia, Singapura, bahkan Australia menutup akses untuk para pendatang ilegal ini. Apakah Indonesia baiknya mengikuti atau bagaimana, Pak? Kalau menurut saya kita harus mengikuti ya, karena kalau kita tidak mengikuti yang awalnya kita karena kasihan mereka terdampar ya cuman berapa puluh orang atau satu dua orang gitu ya, kemudian puluh orang jadi ratus orang. Kalau terus kita ini ya bukannya berarti bahwa Indonesia ini dijadikan tempat yang enak jadi surga bagi mereka-mereka pendatang gelap gitu. Nah, ini pertanyaan kita tanggung jawab dari otoritas kita di laut gimana ini kok bisa kebobolan seperti ini? Ya, kalau mereka sudah mendaratkan sulit untuk kemudian mereka didorong kembali ya atau didorong ke tempat lain begitu ya. Jadi lucunya begini, Malaysia mungkin mendorong ke Indonesia, Australia tidak mau menerima. Akhirnya kita bukan negara yang meratifikasi, tapi kita ketempuan ini semuanya ada di Indonesia. Ya terserah saya kepada pemerintah tentu ya yang punya wewenang dan kekuasaan untuk menentukan kebijakan. Baik, tadi kan Bapak sempat menjelaskan bahwa pengungsi ini harus diverifikasi apakah benar pengungsi atau justru pendatang ilegal. Tapi ada juga yang menyebut bahwa apabila kita nanti menolak atau kasarnya mengusir mereka nih, ini termasuk dalam pelanggaran HAM. Tanggapan Anda bagaimana? Enggak seperti itu. Jadi kalau diperhatikan ya siapa yang mengatakan seperti itu, lihat deh di Konvensi Pengungsi 1951 di mana kita tidak meratifikasi. Di situ ada pasal 33. Ada ketentuan tentang refoulement. Refoulement itu larangan untuk mendorong kembali mereka yang berstatus pengungsi. Sekali lagi, mereka yang berstatus pengungsi. Hari ini belum ada verifikasi. Jadi mereka ini belum berstatus pengungsi. Ya, jadi kalau misalnya kita sebagai sarjana hukum itu harus hati-hati melihat aturan-aturan, cermat. Jadi tidak ada namanya kita itu melanggar hak asasi manusia. Kalau yang nakal itu seperti Australia sebenarnya. Mereka ratifikasi konvensi pengungsi, tapi sebelum masuk kalau teritorial mereka diintercept di laut lepas untuk kemudian didorong keluar. Dorongnya kemana? Ke Indonesia. Nah itu pandai kalau seperti itu. Jadi kita ini jangan terlalu bodoh juga kalau misalnya melihat hal seperti ini. Demikian, Gigi. Ya, Pak, apa yang bisa dilakukan Pak untuk mengatasi permasalahan pengungsi Rohingya ini, baik pemerintah Indonesia, apalagi masyarakat Aceh yang benar-benar bersentuhan langsung dengan mereka, terus juga ASEAN mungkin, karena ini menjadi masalah dari ASEAN, di lingkup ASEAN. Pertama ya, saya Ya. sih minta supaya UNHCR ditutup aja di Indonesia. Ya, karena ini menjadi masalah bagi kita. Karena UNHCR itu sebenarnya bermarkasnya sih di Bangkok sana gitu ya. Tapi kan penseleksian di Asia gitu ya.
Penseleksiannya dilakukan di Indonesia. Jadi orang banyak yang datang ke Indonesia gara-gara itu. Jadi sebaiknya ditutup. Itu langkah yang sangat bijak. Dan itu tidak melanggar hak asasi manusia. Karena itu kan kedaulatan kita untuk bisa menerima UNHCR di Indonesia atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita selalu harus mengatakan bahwa ini bukan urusan Indonesia. Ya, para pendatang gelap Rohingya yang seringkali disebut sebagai pengungsi itu bukan urusan Indonesia. Kalau ini menjadi urusan masyarakat internasional. Kalau kasihan, jangan kasihan dari Indonesia, tapi masyarakat internasional yang kasihan pada mereka. Yang ketiga, eh, saya minta pengawasan di laut harus dilakukan dengan seksama, harus ditegakkan. Jangan ada permainan oleh oknum dan lain sebagainya. Jangan. Gara-gara segelintir rupiah saja terus kemudian jadi permasalahan di masa yang akan datang, itu kan sangat kita sayangkan. Lalu yang berikutnya adalah bagi mereka yang sudah ada di eh, Indonesia, sudah mendarat, tolong ditaruh di pulau terpencil. Sekarang lihat yang di Sidoarjo, UNHCR mungkin membangun rumah susun yang lebih baik, lalu mereka digaji, bukan digaji, diberi uang lah 1 jutaan. Sementara masyarakat kita eh, rumahnya aja nggak layak. Lalu eh, makan belum tentu 1 hari 3 kali. Nah ini kan memunculkan kecemburuan ya. Sehingga saya minta kepada pemerintah, taruh mereka di pulau terisolir supaya mereka tidak bisa keluar dari pulau itu, lari dari pulau itu, dan kemudian berbaur dengan masyarakat kita. Karena sebagian dari mereka udah berbaur nih, udah punya KTP dan lain sebagainya, udah punya pekerjaan. Jadi aneh, mereka bekerja di Indonesia, sementara orang Indonesia kita harus bekerja ke luar negeri, ke, menjadi TKI, jadi TKW dan lain sebagainya. Jadi saya berharap pemerintah tegas mengenai masalah ini. Ya, sekali lagi nggak ada kompromi lah dengan UNHCR. Apalagi saya mendengar pertemuan dengan Ibu Menlu UNHCR mengatakan bahwa UNHCR akan membantu. Saya bilang salah persepsi yang seperti itu. Harusnya Ibu Menlu marah. Ini bukan urusan Indonesia. Kita justru yang membantu UNHCR, bukan UNHCR membantu Indonesia. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Hikmahanto sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi di Tribun News on Focus. Sehat selalu dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, Mbak Gege. Selamat siang. Selamat siang. Dan Tribuners, sekian diskusi kita kali ini. Saksikan Tribun News on Focus lainnya tentu dengan topik menarik dibahas bersama narasumber yang ahli di bidangnya. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.